Ketua Lan Yun bilang, menurut legenda, hanya ada sedikit seni bela diri tingkat dewa. Selain itu, bagaimana bisa Ne Feng memberikan teknik dewa secara gratis? Nona Yuyan mengatakan dia juga tidak tahu mengapa, tapi ia telah mempelajari teknik tingkat dewa tersebut. Setelah mempelajarinya, ia akan memberikannya kepada gurunya. Gurunya mengatakan masalah anak muda sudah berada di luar pemahamannya. Meski begitu, ia mengingatkan Nona Yuyan agar menjaga hubungan baik dengan Ne Feng. Ditambah lagi, gurunya menambahkan, Ne Feng adalah master pedang yang sejati dan pastinya bukanlah pria biasa. Ia pun menyuruh Nona Yuyan untuk melanjutkan latihannya. Kembali kepada Ne Feng yang sudah sampai di keluarganya, terlihat anggota keluarga pun menyapa Ne Feng dengan sebutan Tuan Muda. Namun di sisi lain, para anggota keluarga juga ada yang membicarakan tentang kematian seseorang yang sangat kasihan. Lalu Ne Feng menemui senior Lin Peng. Senior menjelaskan bahwa Yilong telah menghabisi senior Nifang yang bernama Huang Zeyang. Mendengar itu, pastinya Ne Feng menjadi sangat marah. Senior juga mengatakan bahwa ia menghentikan guru Ne Feng yang ingin membalaskan dendam Zeyan. Selain itu, Yilong meminta agar Ne Feng mendatangi sekte Haotian, yaitu dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, Yilong akan menghabisi satu murid puncak Raja Obat setiap harinya, yaitu setelah batas waktu habis. Dan Yilong ingin memancing Ne Feng ke dalam jebakan. Senior menyarankan agar Ne Feng jangan pergi, tapi Ne Feng bilang, berani melakukan ini sungguh sangat kejam. Ditambah lagi, senior besar bukanlah seorang pengkhianat. Ne Feng pun bersumpah akan membalaskan dendam mereka. Ternyata Ne Feng ingin memutuskan kesadaran suci yang merasuki tubuh Yilong. Akan tetapi senior tahu, dengan mengingat formasi pedang Haotian, takutnya itu hal yang sulit. Akan tetapi Ne Feng bisa meningkatkan ilmu pedang yang sejati, mungkin ada peluang untuk menang. Namun senior menjelaskan kabarnya mendengarkan melodi surgawi dari sekte Daoyin dapat mempercepat peningkatan latihan, dan lebih baik meminta bantuan dari mereka. Ne Feng pun akan pergi ke sekte Daoyin setelah ia memberikan penghormatan kepada senior Zeyan. Kemudian ketika bertemu ketua sekte Daoyin, ternyata praktisi mereka yang bernama Yu Yao baru saja mengasingkan diri. Namun Ne Feng bilang untuk menunjukkan ketulusannya, ia akan memberikan seni bela diri tingkat kaisar. Selain itu, Ne Feng juga membutuhkannya untuk menjadi Martial King sebelum memainkan melodi surgawi. Akhirnya ketua sekte memanggil Yu Yao. Setelah Nona Yu Yao datang, Ne Feng langsung mengajaknya langsung ke alam rahasia. Ne Feng menjelaskan itu adalah prasasti giok bela diri ilahi. Salurkan saja kekuatan Nona ke dalamnya, maka akan diberikan keterampilan tingkat kaisar. Ditambah lagi, Ne Feng butuh bantuan dari Nona Yu Yao, dan ini bukanlah penipuan. Kemudian Nona Yu Yao langsung menyalurkan kekuatannya. Lalu muncullah keterampilan tingkat kaisar, yaitu metode 8 naga suci. Terlihat Nona Yu Yao langsung mempelajari teknik kaisar tersebut, dan ini adalah melodi tingkat dewa. Kemudian muncullah senior Singa yang mengatakan, akhirnya metode 8 naga suci ada yang memilikinya. Di situ Nona Yu Yao berterima kasih, dan ia akan membalas kebaikan Ne Feng suatu hari nanti. Saat itu Singa kembali menggunakan Ne Feng agar berkultivasi ganda dengan Nona Yu Yao, dikarenakan akan mencapai tingkatan tertinggi. Ne Feng mengatakan senior bercanda lagi karena ia tidak punya hubungan apa-apa dengan Nona Yu Yao.
Ditambah lagi Nefeng menyampaikan senior memang selalu bercanda seperti ini, jadi Nona Yuyao abaikan saja. Setelah itu Nona Yuyao langsung memainkan melodi surgawi dengan serulingnya. Nefeng bergumam Nona Yuyao akan menjadi salah satu orang terkuat di benua. Nefeng mengatakan ia mengandalkan Nona Yuyao. Tapi Nona Yuyao bilang, sebelum ia mulai, ia perlu memberikan beberapa penjelasan kepada Nefeng. Potensi kita dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah karakter jiwa kita, kedua adalah keadaan jiwa kita. Sederhananya, semakin kuat jiwa, semakin tinggi aktivitasnya, dan semakin baik pemahamannya. Sedangkan kekuatan jiwa kita ditentukan oleh jumlah partikel kesadaran. Partikel kesadaran tidak akan berkembang. Prinsip dari metode melodi surgawi tertinggi adalah memungkinkan partikel kesadaran kita bergabung dan berbentuk partikel kesadaran baru, dan partikel-partikel kesadaran baru ini hanya dapat bertahan selama 1 hari. Dengan kata lain, setelah mendengarkan melodi surgawi, Nefeng hanya punya 1 hari di mana tingkatan pemahamannya sangat tinggi. Lalu senior singa muncul kembali dan mengatakan, bukankah ini adalah kesadaran dari kultivasi ganda? Ia pun menyuruh berlatih bersama saja. Nona Yuyao mengatakan ia belum pernah memainkannya untuk seseorang sejak ia bisa melakukannya. Sedangkan Nefeng bergumam, sekte Haotian adalah prioritasnya saat ini, dan Nona Robing harusnya akan mengerti. Akhirnya Nefeng mulai berkultivasi, sembari ditemani oleh lantunan melodi surgawi dari Nona Yuyao. Terlihat di lautan kesadaran, Nona Yuyao bilang, batas partikel kesadaran Martial King adalah 1000, dan sebenarnya Nefeng memiliki 1800. Nefeng mengatakan semakin kuat jiwa seseorang, maka semakin banyak partikel kesadaran yang dimilikinya. Ketika mencapai puncak ranah jiwa sejati, Nona Yuyao juga akan memiliki 1800 partikel. Tapi Nona Yuyao bilang untuk menggabungkan begitu banyak partikel kesadaran Nefeng mungkin butuh waktu yang lama. Nefeng menyampaikan ini hal yang mendesak dan lakukan saja. Kemudian Nona Yuyao langsung memainkan melodi surgawinya. Tidak lama setelah hal itu, Nona Yuyao pun tepar. Ia mengatakan ia telah mencoba yang terbaik, namun tingkat pemahaman Nefeng hanya akan berlangsung selama 1 hari. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setelah hal tersebut, Nefeng langsung bermeditasi kembali untuk mempelajari seni bela diri dan meningkatkan kekuatannya. Terlihat ia pun mempelajari seni bela diri pedang, hingga akhirnya Nefeng pun berhasil. Dengan serangan 3 yang penghangus sains, ia bisa melawan martial sains. Kemudian Nefeng membangunkan Nona Yuyao, namun sepertinya butuh 1 atau 2 hari bagi Nona Yuyao untuk memulihkan diri. Setelah kembali ke sekte, Nefeng mengatakan kepada ketua sekte bahwa Nona Yuyao telah menjadi Martial King, tapi setelah ia memainkan melodi surgawinya, jiwanya kelelahan. Kemudian setelah menyerahkan Nona Yuyao, Nefeng pun langsung pamit. Sementara di sekte Haotian, pelayan melaporkan kepada leluhur bahwa Nefeng masih belum datang. Haruskah mereka menghabisi orang-orang di puncak Raja Obat? Akan tetapi mereka sudah lama berada di sekte ini dan memberikan banyak kontribusi. Namun leluhur mengatakan itu dikarenakan tidak menghormati keluarga Hao. Apa salahnya jika menghabisi mereka?
Seandainya jika ketua Huang memiliki keturunan, mereka juga tidak akan menderita. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Siapa suruh berteman dengan pengkhianat? Namun tidak lama Nefeng pun muncul. Leluhur yang tahu kedatangan Nefeng, ia pun langsung keluar. Sembari mengatakan Nefeng cukup berani, bahkan langsung menuju puncak utama. Kemudian leluhur pun langsung membuat formasi besar untuk mencegah Nefeng keluar dari sini. Nefeng bilang dikarenakan ia berani datang, maka formasi pedang Haotian bukanlah ancaman baginya. Leluhur orang yang brutal dan kejam, menghabisi banyak orang yang tak bersalah, maka harus mati hari ini, ucap Nefeng. Tapi leluhur mengatakan keberadaan orang lemah hanyalah pemborosan. Ia membunuh mereka demi kebaikan mereka sendiri. Ditambah lagi ia membuat formasi pedang ini. Bahkan martial science sekalipun tidak dapat bertahan. Namun Nefeng menegaskan iblis seperti leluhurlah yang akan mati di sini. Hingga terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Tapi ternyata tidak cukup untuk menghancurkan formasi. Leluhur menjelaskan bahwa formasi pedang Haotian didukung oleh energi alam. Ia ingin lihat berapa lama Nefeng bisa bertahan. Kemudian leluhur pun menyerang Nefeng dengan kekuatan formasi. Namun Nefeng akan menyerang dengan gerakan kelima dari teknik pedang yang sejati, yaitu 3 yang penghangus sains. Sementara leluhur akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari formasi ini kepada Nefeng. Terlihat pedang besar dari leluhur siap untuk menebas Nefeng. Namun pastinya Nefeng bisa menahannya, yaitu dengan teknik pedang yang sejati. Leluhur terkejut hanya dalam beberapa hari. Nefeng telah menciptakan keterampilan pedang yang kuat. Leluhur mengatakan formasi pedangnya bisa bertahan selamanya. Nefeng akan mati kelelahan. Nefeng menyampaikan dikarenakan leluhur begitu percaya diri, maka terimalah serangan lain dari Nefeng. Kemudian Nefeng mengeluarkan tubuh pembakaran yang sejati sekaligus dengan teknik 3 yang penghangus sains. Sementara leluhur juga menyiapkan pedang besarnya untuk menyerang. Setelah hal tersebut terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya leluhur pun berhasil dikalahkan. Dan ia pun terjatuh ke bawah dengan sangat keras. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of Two Martial Arts part 12-nya di season 2 kali ini. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga jangan lupa dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.